Oh, kayak misalnya ada pertunjukan apa, lu tampil, pentas ini gitu ya? Ibarat kata ya menurut gue sih ya tari lah, nari lah, cuma gerakannya itu silat. Silat. Itulah menurut gue sih ya. Main golok nggak, puter-puter gitu? Nggak pakai golok. Oh, nggak pakai golok? Nggak pakai golok. Ah, temen gue pakai golok muter-muter. Pas muter-muter, pala juga ikut muter. Iya. Gimana tuh? Itu mah bukan gua. Oh iya. Benar sih. Ya, kalau gua kan begitu. Jadi tuh dia main, gue pernah waktu itu nggak pentas sekolah sih. Jadi antar sekolah doang, kayak 17 Agustusan. Oh ya, per kelas. Ya. Jadi tuh per kelas adalah bareng 5 orang diambil buat pentas tuh. Isinya itu pencak silat itu. Ada yang buat fight, ada juga yang buat nggak fight. Nah, yang buat nggak fight tuh berlima itu ya tampil di depan, yang gituin gerakan sama harus bareng. Itu yang dinilainya harus bareng, dinilai. Oh iya emang benar. Kalau nilainya misalkan satu nih gerakannya teman lu agak delay. Iya. Itu mengurangi poin. Gue juga waktu itu pernah ikut temen gua ada pencak silat di kayak antar kecamatan gitu ya. Gue emang ngeliatin tuh dia gerakannya emang bagus. Jadi kalau misalnya ada miss sedikit atau misalnya dia kan juga main timing. Iya. Kalau pas dia selesainya timingnya masih jalan atau misalnya timing udah habis dia baru selesai gerak, itu kadang-kadang ngurangin poin. Setahu gue sih gitu. Iya, emang berpengaruh banget kalau lu nggak geraknya nggak sama. Iya. Jadi kayak takutnya misalnya ada yang miss ya pasti ada yang miss lah kalau dia dalam suatu kegiatan. Itu kan balik lagi ke kita prosesnya latihannya gimana. Tapi ya kalau misalkan bisa silat, jangan sombong, terutama itu sih. Benar. Jangan sombong. Ntar lu mau berantemin orang siapa aja lagi. Iya makanya. Gitu juga kan. Mendingan jadi orang diem pak. Ya diem ya kan. Berak di celana. Nah kan. Aduh. Kayak lu ya dia. Enggak gitu dong. Gue kalau diem itu gue keringat dingin. Ngapa tuh? Itu udah mau puncaknya gue pup. Beda lagi tuh pak. Atau enggak kalau ngadepin orang guru misalnya gitu kan deg-degan keringat dingin pasti. Tapi sejarahnya apa? Gue pernah sih sampai dipanggil kepala sekolah, guru BK lah. Nah ngomong-ngomongin kenakalan remaja nih. Kenakalan apa tuh yang pernah lu lakuin? Dia apa ya? Yang paling banyak apa? SMP atau SMK? Sampai dipanggil orang tua lah gitu, fatal lah misalnya. Gue sih panggil paling orang tua paling fatal di SMK. Di SMK? Paling bandel tuh di SMK? Iya. Kenapa tuh? Karena gue suka madol. Satu rokok. Rokok di mana? Kamar mandi? Di kelas John. Ekstrim juga. Makanya itu dia gue. Aduh. Set. Kalau gue di kamar mandi men. Gue paling takut banget gue kalau di kelas. Jangan kan di kelas, di kamar mandi juga takut gue. Asli. Kalau di soalnya gini di sekolahan gue itu kamar mandi. Jadi tuh kayak lorong lurus. Di tempat sekolah gue lurus. Jadi tuh ada guru setiap kita masuk tuh ada guru di depan duduk kayak meja resepsionis gitu. Oh iya. Oh kayak apa ya? Meja apa ya? Gue lupa. Iya meja resepsionis gitu. Nah itu sampingnya itu kamar mandi. Susah jadinya kita mau ngerokok. Oh iya benar. Takutnya baunya. Nah gue ngerokok di kelas karena kelas gue juga lumayan besar dan di atas. Di atas. Oh di atas. Dan sekolah gue masih jadul banget sih, kipas aja nggak ada karena plong jadi bisa ngeliat keluar gitu. Cuma ada batas tembok kayak gitu. Lu bisa sauna gratis dong. Iya. Panasan, keringetan, bawa baju ganti banyak. Enggak sih. Enggak. Banyak juga. Soalnya kan atapnya bagus, cuma tempat itunya aja belajarnya yang kurang. Oh gitu. Terus yang masalah dipanggil orang tua pernah sekolah? Dipanggil orang tua ya pernah. Itu masalah apa tuh kira-kira? Pasti berat dong, fatal dong. Itu soal gua madol, gua hampir. Jadi tuh gua madol itu. Madol apa sih? Madol ya lu masa nggak tahu lah, anak sekolah pasti tahu lah madol. Iya. Mungkin kalau ada yang denger nggak tahu madol ya kan, misalnya. Itu cabut sekolah nggak sekolah. Oh nggak sekolah. Ngomongnya dari rumah sekolah. Ngomong dari rumah gue sekolah, dapat duit ya kan di rumah. Terus ya kan belok kanan. Gue belok kanan main warnet.
Kalau nggak main main PS. Iya. Tapi gue nggak suka PS. Gue lebih suka. Pasti tuh kalau kayak gitu tuh calling-callingan dulu malam-malam. Biasa. Weh bro, besok jemput gue di sini. Weh bro, ketemuan dulu di sini. Oke siap. Nanti langsung kita berangkat. Gitu. Kalau gue dulu gitu. Lu juga gitu cabut. Iya. Anjir. Sama Calling-callingan masih dulu. ya sih. Lu sekarang cabut sendirian. Lu mau kemana? Gue pernah cabut sendirian. Lah, kok bisa gitu? Pernah gue. Saking gue bencinya sama tuh guru. Pelajaran ada. Pelajaran itu tuh. Ingat nggak hari apa itu? Pelajaran apa tuh? Harinya? Kamis. Kamis. Gue inget banget Kamis. Wow, sama seperti malam Jumat. Serem. Kalau malam Jumat mah enak, Oh, beda lagi tuh. Gue inget banget Kamis. Jadi tuh gue saking gue bencinya ya kan, gue gedek banget sama nih guru. Gue cabut sendiri. Gue bingung mau kemana. Akhirnya gue punya temen ya kan, cabut yang sekolahnya siang, terus ada juga yang lu sekolahnya pagi sama siang ada? Pagi, gue kan pagi. Waktu itu gue pagi. Yang sekolahnya siang nih, gue minta temenin gue. Iya. Gue ke rumahnya. Terus gue ke rumahnya, nyokapnya nanya, kamu nggak sekolah Ki? Enggak. Ya udah tuh naik ke atas. Wow, nyokapnya welcome banget. Enak begitu ya? Iya, makanya gue pengen punya nyokap kayak gitu. Sialan ya, mantap juga ya. Iya, soalnya anaknya juga sama, kayak gitu juga. Cuman ya welcome aja orang tuanya gitu. Oke. Nah, di situ gue hampir ibarat kata sekolah tuh absennya sebulan nggak masuk. Bisa sebulan nggak masuk. Sebulan full itu apa ada jeda-jeda? Jeda-jeda. Hitungannya. Oh, ada pokoknya dihitung tuh selama itu sebulan. Bisa sebulan. Waduh. Terus nggak kena surat peringatan? Nah itu gue dipanggil lagi lah sama guru gue. Oh, gara-gara itu dipanggil? Dipanggil, orang tua gue dateng, ya kan. Ya udahlah, gue mau nggak mau lah kan. Awal-awal sih gue nggak kasih tahu surat SP-nya lah, biasa. Ngumpet. Sama, gue dulu juga begitu bos. SP-nya gue buang lah, gue kual aja tuh gue buang. Ditanya lagi besokannya sama guru, orang tua kamu mana Ki, kok nggak dateng? Ya kan, udah saya bilangin kok, cuman kan orang tua saya kerja. Bohong lagi. Padahal mah suratnya dibuang. Padahal mah nyokapku juga nggak kerja. Iya. Ngomong-ngomong surat panggilan sekolah nih, gua di rumah nih ngoleksi surat panggilan sekolah. Mau surat panggilan sekolah, dulu tuh gue pernah izin sakit juga, padahal mah nggak sakit. Iya. Gue pernah dulu sama gue juga gitu. Ngoleksi gue di rumah banyak banget. Kalau lu nggak? Kalau lu buang gitu? Gue buang. Oh. Kalau gue kenapa gue buang? Soalnya orang tua gue galak juga sih. Oh gitu. Galak kayak teman nyokap gue tuh. Emang orang tua lu asli mana? Asli Betawi. Oh iya, Bataknya sih pasti sih orang Betawi mah ya. Soalnya orang Betawi harus pinter. Iya sih, benar juga sih. Bokap gue juga orang Betawi, keras juga sih dia. Harus pinter dia. Iya sih. Ngaji, sholat, harus tuh. Gua aja nih kadang-kadang nih, kalau di rumah nih, udah maghrib nih, Aldi, udah langsung paham gua. Karena udah dididik dari kecil gua begitu. Ya emang kebanyakan sih kalau orang tua sih ya mendidik anak emang harus kayak gitu sih kalau menurut. Iya sih. Tapi kan ada aja yang kayak masih kesepelein atau masih kayak beranggap nanti aja lah gitu. Tapi sih kalau menurut gue sih janganlah gitu. Sayang kalau kalau misalnya disuruh, apalagi kan itu kan kewajiban sebagai umat muslim kan, umat Islam kan, ya sholat lah gitu. Emang kalau sekolah kayak gitu deh, gue jujur aja sekolah gue emang ya hancur banget sih. Gue sempet pindah juga. Oh pindah sekolah juga? Jadi dari BM gue pindah ke Pepsi. Pepsi itu masih apa? Repsi itu apa? Pepsi itu reformasi di Mulia Ilir 1. Oh. Itu samping sekolahan 111 kalau ada yang tahu 111 SMA. Samping di situ. Tahu lo pasti kan? 112 kali. 112 ya, 112 dong. 112. Iya 112. Gue pindah situ udah. Habis itu udah selesai, nggak ada masalah lagi tuh. Pas pindah apa masih ada masalah? Masih masalah. Buset. Kayaknya lu kayak nggak bisa lari dari masalah nih kayaknya. Ya zaman sekolah tuh gue ngerasa kayak
buang-buang waktu aja menurut gua. Kan gua juga orangnya males. Bukannya berarti gua bodoh ya. Tapi bisa. Gua bisa, Tapi males. cuma males aja. Sama kayak gua, bro. Gua bukannya berarti bodoh ya. Bodoh menurut gua enggak. Menurut gua pintar kok. Cuma males. Sama. Guru gua dari gua SD, SMP, SMK pada bilang ke nyokap gua kalau ngambil rapot, ini anak sebenarnya bisa, Bu. Tapi males. Sama gua juga gitu tuh. Itu yang setiap gua nih ngambil rapot nih. Apaan mah jawabannya? Ya biasa. Nyokap gua sampai ngomong begitu. Gua pernah Sampai paham gua gua. sempet pernah naik bersyarat. Oh, sama gua juga. Sempet. Itu kenapa naik tuh? bersyarat? Itu gara-gara madul juga. Pas SMK itu? Di repsi. Oh. Jadi gua kelas 1 ke kelas 2 tuh gua naik bersyarat. Diliatin masa pantau gua. 3 bulan tuh biasanya tuh. Nah, tapi gua tetap batu. Terus diturunin Kira nggak? di DO. Oh, di DO. Di DO lah. Kira gua ambil sekolah paket. Dari sekolah paket gua alhamdulillah sih sekarang bener. Iya, lancar-lancar aja lah ya. Sekolah paket mah aman lah. Bisa di waktu gua bisa gitu. Banyak lah Banyak. waktu ya. Dan gua jujur aja, gua lebih waktu zaman masih sekolah, gua tuh lebih suka nyari duit. Nyari duit. Iya, ketimbang sekolah. Nah, ngomong-ngomong nyari duit nih, sekarang kerjaan lu apaan sih? Driver online kan tadi gue udah bilang, driver online. Oh. Grab. Oh ya, ojek online. Nah, Apa jadi tuh? tuh gua Grab. dari gua zaman sekolah di gua SMK di BM, terus sebelum gua pindah, gua udah nge-Grab, tapi akun abang gue. Oh, bukan akun lu. Kalau sekarang? Kalau sekarang akun gua Udah akun lu ya sendiri. Gua bikin. Oke. Gua nge-Grab, terus gua parkir juga karena menurut gua tuh mungkin gua saranin ya kalau misalkan buat orang-orang nih ya, anak-anak sekarang SMA yang masih sekolah atau SMP yang masih dapat ada sampingan, dapat uang gitu buat sekolah, mending lu terusin sekolah deh, jangan keenakan lu kerja nyari duit, karena kalau keenakan ujung-ujungnya kayak gue madol. Oh, sebab itu juga. Sebab itu juga gue keenakan. Nah, ngomong-ngomong masalah abang nih. Sekarang kita hadirkan abangnya Rizky. Nggak ada ya? Nggak ada aja. Oh, nggak ada. Oke, sorry. Goblok. Tolol. Terus lu sekarang jadi ojek online. Udah berapa tahun? Baru apa gimana? Dari tahun 2019, udah Setahunan lah ya. tahunan lah. Penghasilan lumayan. Ya kalau sekarang sih semenjak corona kayak gini, Di Covid ya. turun banget. Turun. Biasanya dapat berapa sih kalau misalnya sehari gitu? Gua waktu sebelum corona, Iya, gua bisa ngelebihin dari orang gaji, orang kantoran. Itu sehari apa Seminggu. sebulan? Oh, seminggu. Orang gaji sebulan kan 3 juta, Oh, iya. seminggu. Wow. Lancar dong berarti. Lancar. Berarti kok sebulan berapa tuh kira-kira? 9. Bisa 9, 10 ya? Ya, kalau lu rajin ya, Oh, kalau rajin. itu beda lagi. Mungkin Iya. mungkin bisa lebih gitu ya kalau memang dia benar-benar Iya, rajin. rajin bener, rajin. Dari Dan pagi sampai malam, sampai pagi malam, lagi. pasti sampai malam, nggak mungkin Kencang tuh sampai ya? siang, kencang. Gitu. Kasih susu. Iya, susu apa nih? Susu dan kau apa susu apa nih? Bendera. Susu ultra. Ultranya namanya Ultraman. Iya, sebutnya merek terus. Ya iya. Nggak apa, santai. Eh, Nggak ada kata-kata apa nih? Nggak ada kata-kata merek brand sensor, nggak ada. Santai di sini mah. Udah. Ngomong-ngomong gue dapet orderan nih Jon. Iya. Gue nganterin paket dulu dah. Oh, lu mau nganter paket sekarang? Oh, lu lagi ngaktifin. Gue dapet ternyata orderan gue ke mana nih, Kembangan, deket sih. Dekat Kembangan lah. Yaudah, kalau emang lu mau narik dulu, nih thank you nih buat ini nih podcastnya nih. Banyak banget inspirasi yang gue dapet, ilmunya juga dapet, mungkin yang denger juga dapet apa-apanya. Ya, alhamdulillah. Ambil yang positif, buang negatif. Buang Iya. jauh-jauh lah. Ya, thank you lah pokoknya nih ya. Gue nggak ada yang positif kok. Anjir, nggak negatif semua, enggak lah. Pasti ada positifnya sedikit. Iyalah. Dikit banget. Yang penting jangan lupa berdoa sebelum kerja. Doa. Oke. Thank you nih. Thank Yuk. you, man. Yoi. Yoi. Hati-hati ya. Sip. Yo, di close.